Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Sutresno, SPD selaku Kepala Sekolah SD Kalideres 1. Yang kami hormati narasumber dari Polsek Kalitidung. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kalideres 1. Dan yang kami hormati dan kami banggakan dan berbahagia Bapak Ibu Wali Murid kelas 1 sampai kelas 3. Dan mungkin juga ada perwakilan Bapak Ibu Wali Murid kelas 4 sampai 6 yang sudah berada di tempat ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti undangan sosialisasi safety riding dan penerimaan rapot semester 1 tahun pelajaran 2024-2025 dalam keadaan satu afiat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya sebagai pembawa acara dalam acara sosialisasi safety riding dan penerimaan rapot semester 1 akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan kepala sekolah. Acara yang keempat acara inti yaitu sosialisasi. Kemudian acara yang kelima doa dan penutup. Dilanjut acara yang keenam pembagian rapor yang nantinya Bapak Ibu akan diarahkan ke kelas masing-masing. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas dipersilakan dan hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Sutresno, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pagi hari ini bisa bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam kita aturkan kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, ini mungkin pertemuan perdana kami ke jenengan semua yang dihadiri oleh seluruh wali siswa kelas 1 sampai kelas 3 dan nanti kelas 4 sampai kelas 6. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat datang untuk jenengan semua mengikuti acara pada pagi hari ini, yaitu sosialisasi tentang safety rating untuk anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian, yang belum kenal mungkin sudah banyak yang kenal. Nama saya Sutresno, saya mantunya Pak Kaslan, itu lebih mengenal daripada yang lain mungkin ya. Ya, itu aja mungkin. Saya tinggal di Talok, Kecamatan Kalitidu, anak saya 2. Saya ucapkan selamat untuk jenengan semua yang putra putrinya setelah menyelesaikan pembelajaran dan asesmen sumatif akhir semester 1, dan hari ini nanti akan menerima rapor. Bapak Ibu sekalian, bagi yang nilainya baik mungkin itu patut bersyukur, bagi yang berkurang pun harus tetap bersyukur, karena semuanya itu adalah jerih payah dari putra putrinya jenengan. Semuanya harus kita memberikan apresiasi kepada anak kita, apapun hasilnya. Yang terpenting Bapak Ibu sekalian, tidak hanya nilai di rapor. Yang paling penting bagi anak kita adalah karakternya. Nek boso agamane adabnya, itu yang paling penting. Karena apa? Karakter itu akan membawa dampak yang lebih besar ke masa depan anak itu sendiri. Terutama adalah adab terhadap kedua orang tua. Coba dengan perhatikan akhir-akhir ini di media-media sosial, ada anak yang membunuh orang tuanya, ada anak yang menyiksa orang tuanya, ada anak yang kemudian membuang orang tuanya. Oleh karenanya Bapak Ibu, senyapang putra putri jenengan masih kelas 1, 2, 3, ajari, didik putra putri jenengan itu dengan baik. Monggo Bapak. Terutama adalah bagaimana ia itu bisa menghargai, menghormati kepada orang tua. Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena kita lalai mendidik anak, terutama karakter yang ini. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, karakter yang terpenting lagi adalah jujur. Jujur itu mahal, sangat mahal. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Ketika orang itu bisa jujur, terutama pada dirinya sendiri, maka dalam hatinya dia akan bangga terhadap pencapaiannya. Dia akan bangga terhadap apa yang ia upayakan. Berbeda ketika anak itu nanti mendapatkan sesuatu dari hal yang tidak jujur. Maka dimanapun saya berada, saya tekankan saya sekali adalah jujur. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan dengan bangga ketika putra putri nilainya baik, tetapi mengambil dari sumber yang lain, nyontek,
ngambil dari temannya, kemudian dan lain sebagainya. Itu tidak membanggakan. Kalau bagi saya adalah lebih baik nilainya kurang, tetapi dia itu hasil jerih payah, itu lebih kami hargai, Bapak Ibu sekalian. Saya punya anak juga sama dengan jenengan. Ketika saya lihat raportnya, ada yang tidak sampai 6 Bu. Ini raport ini yang saya terima kemarin. Tetapi saya tanya, apakah ini kamu garap sendiri? Iya. Kamu tidak nyolong, nyontek atau apa? Tidak. Bagus. Bapak bangga pada. Nilainya 54. Benar, kayak anak saya. Sekarang berada di MTS 3 Jombang. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah, kenapa? Karena saya lebih menghargai anak yang itu hasil jerih payahnya daripada dia mencapai sesuatu dengan nilai tinggi tetapi bukan dari jerih payah. Karena itu nanti akan berimbas ke masa depannya. Tuh. Berikutnya yaitu Bapak Ibu sekalian, dia harus juga bertanggung jawab terhadap perilaku yang ia ciptakan. Entah itu apa saja, ketika ia kemudian mematahkan pensil temannya, maka dia harus bertanggung jawab menggantikan pensil temannya. Ketika dia menggulingkan air di lantai, maka dia harus bertanggung jawab untuk ngepel dan seterusnya. Tanggung jawab ini berat, karena tidak sekarang ini banyak orang yang tidak mau bertanggung jawab. Dia itu kemudian melempar batu sembunyi, mencari kambing hitam. Nah, ini karena apa? Tidak mau bertanggung. Yang berikutnya adalah berani. Saya lebih suka anak yang berani. Saya 17 tahun mengajar. Ketika saya mengajar anak itu diam saja, itu saya sedih. Saya lebih suka anak itu cerewet, ngomong gini, Pak kok gak gini, kok gak gitu, itu saya senang. Kenapa? Ketika orang anak itu kemudian mau mengeluarkan kata-katanya, berani mengungkapkan isi hatinya, maka di situ nanti dia akan menemukan jalan. Ketika anak itu tidak berani bertanya, tidak berani kemudian berkreasi, tidak berani, ya udah, dia itu nanti sampai dewasa ya ikut aja. Dia tidak ada inisiatif untuk mencari kebenaran dan mencari sesuatu yang baru. Bapak Ibu sekalian, itu semua yang harus kita pikirkan kepada anak. Makanya di rumah orang-orang seperti kita yang sudah dewasa ini, kenapa bisa menjadi orang yang tangguh? Karena kita sejak kecil dididik oleh orang tua kita dengan keras. Kita disuruh kerja keras. Contoh saya, orangnya di tengah hutan. Yo merencek, yo ngarit, yo daun, yo matun, yo tandur, yo ani-ani derep. Itu udah biasa. Itu dulu. Saiki gak ada anak-anak yang gelem ngarit. Gak ada. Bantu orang tua kok nyapu. Jarang. Kena lagi betai. Kalau korak-korak sampai itu ya banyak. Nah, ini realita Bapak Ibu sekalian. Maka supaya putra-putri jenengan tangguh, libatkan putra-putri jenengan di rumah, di sekolah biar dilibatkan oleh Bapak Ibu guru. Kon nyapu, kon kerja kelompok, kon membuat taman, kenapa itu? Supaya apa? Dia itu menjadi anak yang tangguh. Tapi kalau itu tidak dibiasakan, terus dengan manja-manja, sojo ya senondur, ancak-ancak ya perlu nondur mejo, babar pisan itu. Putra jenengan itu kena apa sedikit sudah abrol, nangis lah, terus tantrum lah gitu. Karena apa? Daya tahannya tidak kuat. Jadi gitu Bapak Ibu sekalian. Itu perlu dilatih. Sekolah melatih itu
di rumah juga harus supaya anak-anak itu menjadi anak-anak yang tangguh. Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah alhamdulillah usulan-usulan dari wali kelas dari orang tua sudah kami apresiasi. Kelas 2 depannya walaupun kayunya urung iso gotongi nih biar ini Pak Huda ngirim surat ke dinas terus kirim aja. Nah itu belum ditindaklanjuti ke kabupaten, dari kabupaten nanti turun lagi dicek sini. Rong tahun bukan bola itu masalah kayu ini, kayu sisa bangunan itu sudah kami lakukan semaksimal mungkin, tapi untuk sementara ya sudah kami tutup itu biar tidak bahaya. Yang atasnya sudah kita berikan galvalum itu. Mudah-mudahan nanti di kelas 2 itu tidak bocor lagi. Terus untuk yang semester 2 ini Bapak Ibu sekalian, saya memandang bahwa pembelajaran harus berjalan dan guru harus ada kreativitas. Maka untuk semester 2 ini nanti tidak ada LKS lagi. LKS itu memberatkan kedua belah pihak. Satu, orang tua bayar, kedua Bapak Ibu guru korek. Bapak Ibu guru akan memberikan PR itu hanya untuk mereview, mengulang kembali pelajaran pada hari itu. Sedangkan LKS ku bisa monoakai per mata pelajaran dan pirang-pirang itu nangis gara praban atau sekolahan. Gue nyocok no kelas satu kelas berapa orang? 30, 25. Itu gurunya itu yo satu hari 3 pelajaran koreksi itu juga negatif koreksi dengan harus apa ngelangkan tenggara kok gak dikoreksi, ya kan? Lebih baik tidak usah pakai LKS, itu lebih win-win solution. Gurunya hanya akan koreksi tugas yang diberikan. Itu dengan nanti anak itu nanti literasi dan numerasinya akan lebih banyak. Mungkin diberikan tugas bacaan itu di-share nungguni WA-nya kon buka dewi wong tuane sesuk kon menceritakan, itu kan lebih enak gitu kan. Gitu. Jadi anak itu lebih banyak membaca, anak itu nanti lebih banyak mendapatkan gitu. Bukunya dari mana yang bisa saya? Iya, di sini kan ada. Nah, kalau tidak, bawa saja pulang buku cerita, baca di situ. Itu lebih bermanfaat bagi anak daripada yang itu ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya di Kali Hidup 1 itu banyak potensi, banyak yang jadi orang sukses. Kalau kemudian orang-orang sukses itu nanti diberikan satu lembar kertas umpamanya proposal, orang kok nopo kan di sini banyak bukunya banyak ya. Ada pamping, ada kanopi sebelah sana. Kok syukur-syukur halaman itu dipakai di kanopi. Kan anak-anak enak kegiatan yang jebol. Ya mudah-mudahan nanti inisiatif ini tidak harus jenengan sing nyumbang Bapak Ibu. Jenengan sing kan itu bagusnya jenengan pengen nyumbang, yo malah. Tapi orang-orang sukses di tonggo-tonggo jenengan bisa sekarang nanti ya. Kali ke 1 sampai ini sudah diuang dulu isi sak piro-piro bisa paman itu ini ide syukur-syukur nanti bisa direalisasi oleh siapa? Oleh komite sekolah. Tidak harus wali murid, tetapi siapa? Orang-orang alumni dari SD sini yang
yang sudah sukses yang jadi pegawai ya kayak bojoku barang dikain sekolah mesti metu kan alumni sini juga bojoku apa nih bojoku adikku masku mbakku kan lulusan kok ini nah, itu yang nanti bisa saya akan bahas sedikit tentang kekerasan dan kenakalan remaja sedikit saja. Saya lihat itu ada anak-anak permainan yang berbahaya bagi anak. Ada anak guyonan tangannya patah. Guyon-guyonan di sekolah. Jongkrok-jongkrokan, tong tembok dipepet, dibawa diundung-undung, itu kan bahaya. Saya sudah wanti-wanti ke wali-wali kelas untuk menasihati anak-anak ini. Tolong di rumah juga, Bapak Ibu sekalian. Karena anak kita ini banyak dari sumber dari berbagai daerah. Ini permainan berbahaya. Korbannya ini sudah banyak. Kalau dicekik itu bisa apa? Nafasnya sesak. Ini banyak. Nah, oleh karena itu, Ibu sekalian, tolong di rumah juga nenek bocah dolanan-dolanan seperti itu dinasihati. Karena ini sangat berbahaya. Korbannya sudah banyak. Berikutnya adalah sing duwe anak-anak lanang gaya rambutnya nek potong yo gak ada hubungannya gaya rambut dengan pelajaran dengan nilai tidak ada. Cuma kita nyawangi itu loh ben penak. Ana sing dikaleni, ana sing di apa? Nah, gitu. Kalau bisa, yo nggak dihukum, sekolah nggak akan hukum. Kalau bisa nek motong anak laki-laki yo sing rapi saja. Terus ini nggak usah dikeliling-keliling, nggak usah. Saya memang tidak menemukan, tapi saya dulu pernah punya murid gitu. Betul. Karena saya sudah 28 tahun jadi guru, jadi saya paham tentang itu. Jadi Bapak Ibu sekalian ya gitu-gitu terus rambut, celana-celana. Saya ini kebetulan di sini saya tidak belum melarang ya. Mungkin nanti pada saatnya bisa melarang. Saya tidak suka anak laki-laki pakai. Saya nggak suka. Ya wes bobi alasannya. Terus yang kedua Bapak Ibu sekalian, untuk anak putri yang pakai perhiasan saya tidak melarang, tapi nek hilang gak usah ribut. Itu kan resiko gitu ya. Karena udah kita tahu kan, sebaiknya nek gawe perhiasan yang aman. Mungkin nek anting kan tutupi kudung kan gak ketok. Bagi yang Islam, bagi yang Islam kan yang penting apa? Jangan sampai itu nanti gelang sing anu terus ceblok nang dalan bingung. Goleki akar-akaran, gurune kalau bingung. Nah itu, jangan menyalahkan ke sekolah karena itu sudah tanggung jawab dengan sendiri. Tuh ya, jadi itu tolong itu diindahkan. Bapak Ibu sekalian, oh ya, dengan kenal pape, ya itu bagi anak-anak tidak dianggap rokok. Karena saya sudah menemukan rokok kan rasa anggur, Pak. Rokok kan gak rasa anggur. Terus juga kalau ada permen-permen yang berbahaya sekarang yang mengandung narkoba, hati-hati. Nah, tolong dengan kan mengikuti sosial media ya. Nah, makan-makan yang berbahaya itu apa saja dengan paham. Syukur dengan kopi itu lebih baik. Terus ada larangan batasi sakune jua kakean jujur-jujuran mulai hilang jalan bingung. Kebiasaan untuk tidak mengambil hak miliknya yang tidak jadi hak milik, mencuri bahasanya. Bapak Ibu sekalian, ini kejadian juga macam-macam Bapak Ibu sekalian.
ibu guru juga harus paham. Waktu tinggal tas menggune kelas, karena kata Pak Polisi itu apa, kesehatan itu ada 2 faktor. Apa nama Pak? Ya. Niat dan kesempatan. Oleh niat tapi kok ada duit ketok. Nah, itu juga. Terus anak-anak yang dipercaya jadi bendera-bendera kelas mungkin, saya nggak tahu karena ya, mungkin juga harus hati-hati dikandani sing anaknya jadi bendera. Hati-hati nih bela duit berduit kosong. Terus berikutnya adalah asusila dan bullying. Mungkin kalau anak-anak kecil yang kelas 1, 2, 3 mungkin belum. Tapi jenengan harus apa? Jenengan hati-hati di rumah, di sekolah. Mana saja yang tidak boleh disentuh? Mulut, kepala di dada, bawah, dan bokong. Ini. Nah, ya, jadi tolong dinasihati anak-anak tidak boleh sentuh oleh temannya juga, mulut, dada, kemudian di sini kemaluan kiri, dan ini monggo nanti Bapak Ibu guru nyanyikan lagu seperti itu di kelasnya biar anak-anak itu paham, karena ini termasuk juga apa itu ya, kekerasan seksual, pelecehan seksual, bahaya itu ya, hati-hati. Terus juga kandani juga, kan ini antar sebut ya, kalau sebut bilang kok aku pakmu, aku tantemu, aku budimu, jangan boleh mau tanpa izin, tanpa ada kita dari orang tua gitu. Jangan sampai itu nanti kejadian ini kan sudah sering terjadi. Jadi kedatok jadi apa? Jadi paniknya tidak ya apa? Sulit. Nah, terus berikutnya adalah bullying, menghina-hina temannya atas nama orang tuanya dan lain sebagainya, ngejek-ngejek dan sebagainya. Ini juga sangat berbahaya dan itu juga akan menjadi pikiran bagi anak-anak. Tolong ini juga dinasihati di rumah dan putra-putranya jenengan. Nah, kapan waktu yang tepat untuk menasihati? Yang pertama adalah pada saat anak tantu. Mana yang paling rewel pol itu nasihati akan masuk. Tenang nih Bu, ini dari psikolog Bu, saya belajar psikolog, mendatangkan psikolog dari jauh-jauh, ini salah satunya ini. Yang kedua, pada saat anak gembira betul, pol dia senang, itu nasihati. Pada saat anak itu antara tidur dan terjaga, nek cara Jawane layak aluyuk, antara sadar dan tidak sadar, itu juga masuk. Jadi nek bocah lagi sampai turu atau sadar nggak sadar, hati-hati aja, itu nanti akan masuk dia. Yang berikutnya adalah pada saat dia sangat tidur terlelap, bangun kandang le, kowe sesuk perlu ini, gak oleh ini. Lebih turun nih. Itu juga akan masuk, karena itu nanti masuk ke otak bawah sadar. Karena ketika masuk otak bawah sadar, maka dia itu nanti akan ingat terus. Nek gak sayur kan dari situ. Ya beneran ini Bu. Ini saya belajar dari sekolah. Kenapa ini saya berikan Bapak Ibu sekalian? Saya melihat sekarang ini marah anak-anak kecil pakai sepeda motor tanpa haluan. Guyonan numpak motor, numpak goncengan guyonan karo koncone, karo lengak-lengak dari ngarepe enek wong. Orang tua saya pernah kejadian karena pas gendong, orang tua saya petani ya, gendong suka
gitu. Nah itu anak itu gendut akhirnya ini kan jarinya itu nyantol stang, kira orang tua saya. Untung kok itu cuma bapak itu keloro gak suwe. Jadi sampai kalau ini kebentur, kalau besok kan kurang aspalan, untungin ya. Karena aspalan ya gak bisa nih. Ini orang tua saya, ibu saya sendiri mengalami ini. Paling tidak kalau saya nanti sing salah ya wong. Anak saya itu bisa sepeda motor itu menjelang kuliah. Sekarang anak saya kelas yang kedua sudah kelas 3 sanawi, ini belum saya ajari sepeda motor. Naik motor ya harus sepeda dulu. Sampai sekarang belum bisa naik sepeda motor. Saya memang masih pegang itu. Saya bukan kok emang gak nopo-nopo. Emang anak saya ketika nanti saya kio jika tahu dia Pak motor, memang nggak bisa. Ya lo ajar yo, para tak ajari. Soalnya cukup. Mungkin SMA kan sudah 17, nah, itu sudah saatnya mungkin ya belajar. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum